Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome back to my English channel, and in today's class we are going to learn some grammatical points of English that are very important for you as English learners. The topic or the grammar points we are going to learn today is about how to use to be and how to use have. Ya, jadi kita akan membahas penggunaan to be dan penggunaan have. Yang pertama, kita akan terlebih dahulu membahas tentang penggunaan to be ya. Nah, to be di sini adalah is-mr ya, is-mr. Untuk menentukan is-mr ini sangat mudah karena hanya menyesuaikan dengan subjeknya saja. Di sini sudah saya buat tabel. Jadi kalau subjeknya misalkan I, to be-nya adalah am, subjeknya you, we, they ya, kamu, kami, mereka, to be-nya adalah are, atau benda yang jumlahnya lebih dari satu, to be-nya juga menggunakan are. Kemudian kalau subjeknya he, she, it, itu to be-nya adalah is ya, atau bendanya satu, benda satu pakainya is. Tubinya. Kemudian kapan kita menggunakan to be ya? To be ini digunakan dalam kalimat jika setelah subjek ini diikuti kata adjektif atau kata sifat atau diikuti noun atau kata benda ya. Jadi kamu harus menggunakan to be jika dalam kalimat setelah subjek diikuti kata sifat atau kata benda. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan happy ya, kata happy ini kan artinya senang, itu kategorinya adalah kata sifat ya, kata sifat. Jadi kalau kita mau mengatakan saya senang, bukan I happy ya, bukan I happy, jadi tidak bisa langsung I happy. Jadi kita harus memakai to be ya. Jadi yang benar adalah I am happy ya, saya senang, I am happy ya. To be-nya I adalah am ya, ini I am happy. Contoh yang kedua, beautiful. Beautiful itu bisa artinya cantik atau indah. Ini adalah kata sifat ya, atau adjektif. Jadi kalau mau mengatakan kamu cantik, bukan you beautiful ya, ini error. Tapi yang benar adalah you are beautiful ya, you are beautiful. Jadi harus menggunakan to be karena ini kata sifat. Walaupun to be di sini tidak perlu diterjemahkan ya, tidak perlu diterjemahkan. To be-nya you adalah are ya, ini. Berikutnya ya, student. Student ini termasuk kata benda ya, seorang siswa. Student, seorang siswa, kata benda. Jadi kalau kita mau mengatakan misalnya dia adalah seorang siswa atau dia seorang siswa, itu bukan si a student, itu error ya. Si a student itu error, salah. Jadi yang benar adalah she is a student ya. She is a student karena ini kata benda. Jadi setelah subjek menggunakan to be ya. To be-nya she adalah is. She is a student. Dia adalah seorang siswa. Itu tadi penggunaan to be. Berikutnya penggunaan have atau has ya. Have atau has di sini artinya mempunyai atau memiliki. Perlu diingat, have atau has ini sama artinya ya, mempunyai sebagai kata kerja. Tetapi have atau has, penggunaan have atau has di sini bisa dibedakan tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, we, they, berarti pakainya have. Kalau subjeknya he, she, it, pakainya adalah has ya. Kemudian kapan kita menggunakan have atau has? Biasanya kalau setelah subjek ini diikuti noun atau kata benda ya. Noun itu kata benda. Contoh, a cat ini kan seekor kucing ya, kata benda ya. Berarti contohnya adalah I have a cat. Sedangkan I have a cat ya, saya mempunyai atau saya memiliki seekor kucing. I have a cat. Contoh lagi, one sister, saudara perempuan ya, satu saudara perempuan ya. Jadi kalau kita mau mengatakan kamu memiliki satu saudara perempuan, berarti you have one sister ya, you have one sister. Kemudian contoh lagi, many cars ya, banyak mobil.
Misalkan kita mau mengatakan mereka mempunyai atau memiliki banyak mobil ya. Yang benar adalah they have many cars ya. They have many cars. Bukan they have many cars karena subjeknya adalah they ya. They ini kan lebih tepatnya pakai have ya, bukan has. Jadi yang benar adalah they have many cars. Mereka mempunyai banyak mobil. Contoh berikutnya, she has a new handphone ya. Dia mempunyai HP baru, handphone baru ya. Dia mempunyai HP baru. She has a new handphone. Contoh lain, he has a big house ya. Dia mempunyai rumah yang besar ya. Karena he jadi pakainya has ya. He has a big house. Kemudian contoh berikutnya misalkan blue eyes, mata yang biru ya. Misalkan kita mau mengatakan ayah saya mempunyai mata yang biru ya. Itu lebih tepatnya kita mengatakan my father has blue eyes ya. Ayah saya mempunyai mata yang biru. My father has blue eyes. Bukan my father has blue eyes karena my father sama dengan he ya. Sama dengan dia laki-laki. Jadi lebih tepatnya my father has blue eyes. Baik, kita akan membahas perbedaan penggunaan to be dan have ya. Jadi harus kalian pahami perbedaan penggunaan to be dan have. Di sini ada saya buat ada yang error, ada yang benar ya, biar kalian paham. Misalkan kita mau mengatakan saya sedih gitu ya. Sedih itu kan kata sifat ya. Sedih itu sedih kata sifat. Jadi kalau kita mengatakan I have sad itu tidak pas ya, tidak tepat. I have sad, berarti saya punya sedih kan nggak nyambung ya. Jadi lebih tepatnya kita pakai to be ya. I am sad, saya sedih. Kemudian contoh yang kedua, kita mau mengatakan Rudy dari Purwokerto ya. From Purwokerto itu kan kata sifat ya. Jadi lebih tepatnya kita mengatakan Rudy is from Purwokerto ya. Rudy dari Purwokerto. Bukan Rudy have from Purwokerto. Kalau Rudy have from berarti Rudy mempunyai dari Purwokerto, kan tidak pas itu ya, tidak nyambung. Jadi di sini pakai to be. Rudy is from Purwokerto. Kemudian contoh yang ketiga, little brother ya, saudara kecil atau adik laki-laki ya. Jadi ini maksudnya kita mau mengatakan saya mempunyai saudara kecil ya. Jadi yang benar adalah I have a little brother. Bukan I'm little brother. Kalau I'm little brother itu makanya berarti saya saudara kecil gitu ya. I have, makanya I have. Saya mempunyai saudara kecil. Kemudian berikutnya police officer. Police officer itu adalah kata benda ya, seorang polisi. Ya, jadi ini mau menunjukkan profesi ya. Jadi maksudnya mau mengatakan ayah saya adalah seorang polisi ya. Jadi lebih tepatnya adalah my father is police officer. Bukan my father is police officer. My father is a police officer ya. Ayah saya seorang polisi, pakai to be. Bukan ayah saya mempunyai polisi. Yang terakhir long hair itu adalah rambut panjang ya. Ini mau mengatakan my mother has long hair. Ibu saya mempunyai rambut yang panjang. My mother has long hair. Bukan my mother is long hair. Kalau my mother is long hair ini maknanya ibu saya rambut panjang ya, tidak pas, tidak masuk akal. My mother is long hair, itu tidak pas. Jadi yang pas adalah my mother has long hair. Ibu saya mempunyai rambut yang panjang. Pakai has, bukan pakai to be. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai penggunaan to be dan have. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Okay, I think that's all for today class. I will see you again next time with our new video. I hope you can understand the material well.